Mengalahkan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat relawan, apa kabar? Semoga sahabat relawan di luar sana sehat walafiat. Welcome back to Sounds of Humanity, podcastnya anak SRPMI UIN Suskaryau. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmadani yang akan menemani sahabat relawan semua selama podcast ini berlangsung. Pada hari ini kita mengundang narasumber yang sangat istimewa nih. Ada Kak Ramayu Alfandi. Di sini kita akan membahas tentang peran dan fungsi palang merah dalam RFL. Sebelumnya, halo Kak Ramayu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Kak. Keluarga apa kabar juga Kak? Alhamdulillah masih baik. Alhamdulillah. Masih sehat-sehat semuanya. Sebelumnya Kak, kita masuk ke pembahasan RFL nih Kak. Boleh Siap. mungkin Kakak perkenalkan diri terlebih dahulu kepada sahabat-sahabat relawan. Gimana nih? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam relawan semuanya. Perkenalkan, nama saya Ramayu Alfandi, praktisi kemanusiaan di Palang Merah Indonesia dan di organisasi lain. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang pemulihan hubungan keluarga, dan kita berkecimpung nanti bergabung dengan salah satu dinas yang ada di Kota Pekanbaru, yaitu Dinas Sosial. Bagaimana kita memulihkan keluarga yang terdampak, yang terpisahkan oleh keluarga, kita kembalikan lagi mereka ke keluarganya. Baik Kak. Siap. Sebelumnya Kak, tadi kita ada sedikit bincang-bincang Kakak. Siap. Katanya Kakak dari biografi dari sekolahnya itu dari SMA ya Kak. Siap, Udah mulai betul. PMR, bener ya Kak? Benar. Berarti dari pas kuliah Kakak ada masuk lagi ke KSR Kak? Ada tingkatannya lagi kan Kak? Alhamdulillah ya ada. Alhamdulillah. Terus baru setelah dari KSR Kakak jadi tenaga sukarelawannya Tenaga sukarelawan. masuk ke RFL gitu ya Kak? Betul, siap. Ceritanya. Baik Kak, tentang RFL banyak mungkin rekan-rekan lain atau sahabat relawan lain masih bingung nih Kak. Apa Iya. sih itu RFL gitu Kak? Boleh Siap. mungkin ya? Boleh. Baik teman-teman semuanya, RFL ini dahulu namanya bukan RFL waktu di PMI. Itu 2009 ke bawah namanya TMS. Oh TMS Ya, Kak. Tracing and Mailing Service. Oh. Jadi lambat laun berubah menjadi RFL, Restoring Family Link, yaitu pemulihan hubungan keluarga. Nah, utusan dari Provinsi Riau waktu itu diutus mengikuti kegiatan ini adalah Ibu Eurika Natasha, yang hari ini beliau fokus di Pemko. Oh. Nah, gitu ya. Nah, setelah beliau sudah selesai pulang pendidikan, beliau memberikan materi ini, meneruskannya ke kita semuanya yang relawan PMI yang ada di Kota Pekanbaru. Nah, bermula tahun 2009 dicetuslah bukunya, gagasan buku tentang RFL. Namun RFL ini bermula dari kejadian tsunami Aceh. Oh tsunami Aceh. Ya, banyaknya korban yang klien-klien ini yang terpisah dengan keluarga. Nah, disitulah PMI mengingat loh, bagaimana ya biar kita bisa memulihkan keluarganya, berkumpul lagi mereka yang terpisah. Itu ya. Berarti mulai awal dari tsunami, Siap. bencana tsunami itu udah mulai turun berarti ya Kak? Udah mulai turun. Udah mulai turun. Ya. Terus Kak, pas lagi tsunami ini terjadi, RFL turun, itu ada nggak berapa banyak atau yang kakak ikut turun ke tsunami-nya? Alhamdulillah kalau kakak turun, tapi bukan dari organisasi PMI, dari Oh. organisasi lain gitu. Tapi teman-teman yang turun dari atas sama PMI, mereka membuat posko, ada istilahnya ada satu posko saya mencari dan saya selamat. Oh, Nah, saya mencari berarti dari keluarganya ya Kak, Iya, melaporkan ke sana. melaporkan ke PMI, ya. Nah, ada lagi poskonya saya selamat, ini klien yang selamat, dia Oh. ingin mencari keluarganya. Oh, Nah, baiklah, gitu. baiklah. Jadi mereka dikumpulkan di satu tempat. Pas tragedi tsunami itu berarti ada banyak banget ya Kak dari peran RFL ini. Alhamdulillah banyak perannya itu. Jadi bukannya klien atau korban yang terpisah kan, Ya. namun ada juga kita petugas yang terpisah. Oh, Gitu, terpisah dengan petugas yang lain. Gitu. Misalnya kita nih posisinya di posko A, kita ingin kembali ke posko B lagi, nggak tahu jalan. Jadi ya kita kumpulkan teman-teman gitu. Jadi dahulu tuh belum ada yang namanya grup WA. Oh ya Kak, masih zaman dulu belum ini ya Kak, media sosial Belum, dan ya. handphone tuh masih susah Masih ya Kak. susah gitu. bener. Dan waktu itu di sana di Tsunami Aceh itu sinyal alhamdulillah tidak ada. Oh ya. Jadi kita Karena rusak menggunakan parah ya, Kak. telepon satelit. Nah, itu dia.
Dari sana kita dari telepon satelit itulah kita memberikan waktu kepada korban atau klien ingin menghubungi keluarganya berapa, kemana. Hanya dikasih waktu 1 menit atau 2 menit. Menyatakan bahwasanya ibu saya sudah selamat di posko ini. Gitu. Berarti dari masyarakatnya juga sudah kehilangan, ada juga dari RFL-nya sama sesama anggotanya pun kena ya Kak, ternyata. Siap. Baik Kak. Dan masuk nih Kak ke peran dan fungsi dari RFL ini apa aja sih Kak? Siap, boleh. Nih berdasarkan data ini kita fungsi RFL itu ada 4. Yang pertama itu memulihkan hubungan keluarga. Memulihkan hubungan keluarga. Jadi keluarga kita yang terpisah kita pulihkan lagi. Bukan mereka masalah-masalah kayak masalah ekonomi atau masalah yang lain. Tetap ya kita pulihkan lagi. Atau bisa jadi ada keluarga itu yang mengalami gangguan kejiwaan. Terlantar mereka di kota A, ketemu dengan kita dampingi, kita sembuhkan, kita kerjasama dengan dinas terkait. Sembuh mereka, dapat datanya, kita asesmen, kita kembalikan lagi ke kampungnya. Yang contoh ini ada contoh kasus tahun lalu, itu ada salah satu seorang kita, sahabat kita, terdampak dia terlantar di Pekanbaru. Oh iya Kak. Nah, ternyata setelah dia sembuh di Pekanbaru, di rumah sakit jiwa, mereka sembuh, dapat keluarganya, kita kembalikan lagi dah ke kampung asalnya. Itu di daerah Sulawesi. Jauh ya Kak sampai ke sini. Iya. Alhamdulillah banget sudah dikembalikan. Jadi peran kerja itu ya dari RFL. Kita menghubungi teman-teman, misalnya ada kita link teman-teman PMI di Kabupaten A, tolong cari alamat ini gitu. Keluarganya ada di Pekanbaru. Itu kurang lebih 30 tahun lebih mereka tidak ketemu. Dan beranggapan orang tuanya dan keluarganya yang di Jawa sana, di Sulawesi itu mengatakan sudah meninggal. Karena sudah 30 tahun 30 tahun tidak ketemu. Ternyata ya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan keluarga yang di sana menjemput. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu mencegah perpisahan. Mencegah perpisahan. Gitu. Walaupun misalnya di rumah tangga itu atau di keluarga itu ada perpecahan. Ya. Nah, peran kita adalah menyatukan mereka. Menyatukan mereka biar tidak terpisah lagi. Tuh. Yang ketiga adalah memberikan kepastian nasib seseorang. Nah, jadi kita memberikan misalnya gini, ada kasus kita klien di titik A, kita ketemu beliau di sana, kita memastikan kepastian nasib dia bagaimana, apakah dia selamat atau tidak, nah apakah dia sehat atau tidak. Nah setelah kita pastikan kepastian nasib beliau, seseorang itu klien, kita sampaikan ke keluarganya bahwasanya klien kita kondisinya aman, sehat, dan tunggu sembuh baru kita pulangkan. Berarti itu dari pihak keluarga juga ya Kak, menghubungkan dari ke pihak RFL-nya gitu. Betul ya. Dan kita pun di Pekanbaru kita banyak link-link teman-teman kerjasama gitu. Jadi khususnya di Pekanbaru yang udah berapa tahun ini, salah satu dinas yaitu Dinas Sosial Kota Pekanbaru, mereka membentuk satgas. Satgas itu mendampingi mencari apakah itu gelandangan atau orang telantar yang akan kita pulihkan, kita kembalikan lagi ke kampung asalnya. Ya. Yang keempat adalah menyatukan kelompok rentan dengan keluarga. Kelompok rentan. Kelompok rentan ini kan itu ada anak-anak, ibu hamil, bayi, balita dan itu atau kita lanjut usia. Kita satukan dan kita kembalikan. Nah, contoh kasus ini barusan kemarin kita dapat kasus, kebetulan saudara kawan satu organisasi dia kehilangan keluarganya. Kehilangan keluarganya itu di Pekanbaru dan terpantau di CCTV dia mengarah ke Pasar Pusat. Dan sampai detik ini alhamdulillah kita masih belum dapat kontak kemana dia. Tapi tetap teman-teman masih mencari. Dan klien kita ini yang hilang ini mengalami kejiwaan sedikit. Nah, itu dia. Ini kita lagi masih mendalami kemana beliau, dan kita sudah kirimkan fotonya ke teman-teman di dinas sosial. Kalau ketemu, tolong hubungi langsung. Nah, dan apabila ketemu, pihak keluarga langsung menjemput. Baik. Gitu dia. Mungkin nanti dari kita boleh bantu share juga Kak. Boleh, siap, boleh. Kita spill di ininya. Boleh. Nanti boleh teman-teman dari relawan PMI UIN Suska boleh juga kerjasama nanti join dengan teman-teman di dinas sosialnya atau dengan PMI-nya, kita turun ke lapangan. Baik. Gitu ya, siap.
Kak, apakah RFL PMI hanya lingkupnya itu nasional, Kak? Ada nggak yang mungkin dari luar gitu, Kak, datang ke Siap. sini dan dikembalikan oleh dari Indonesia ke negara asalnya gitu, Kak? Oke, RFL ini bukan hanya di Indonesia aja, Ya. di negara tetangga ada, dan kebetulan saya pribadi mengalami tidak ketemunya adik bapak kurang lebih 40 tahun lebih tidak ketemu, dan itu ketemunya kita tahun 2010 orang tua saya, adik bapak ketemunya di laut di Malaysia. Oh, Kita sharekan foto kerjasama dengan teman-teman Bulan Sabit Merah Malaysia, ya. minta tolong carikan keluarga saya. Foto mulai dia kecil sampai dewasa terakhir pisah, dan alhamdulillah ketemu sampai detik ini kita masih kontak-kontakan. Masya Allah. Itu dia bukan dari Indonesia aja, seluruh Indonesia seluruh dunia ada. Berarti skala internasional Skala ya, Kak, dan internasional. sudah pernah gitu kan, Betul, Kak? siap, boleh. Baik, Kak, untuk pengalaman tadi, Kak, selain yang tadi Kakak paparkan, ada nggak pengalaman lainnya, Kak, pas lagi turun bencana gitu, Kak, dari RFL ini, dari Palang Merah terhadap RFL ini? Oke, ada kasus nih kemarin bencana alam yang di Riau. Ada kita punya kawan, dia tersasar, terpisah dengan keluarganya, dan kita pun punya ilmu dan punya organisasi banyak. Kita kerjasama, kita telepon teman-teman, minta tolong carikan alamat ini, carikan dia di mana, bahwasanya keluarganya ada di sini. Oh, Dan 1 jam atau 2 jam kemudian ditelepon kembali, ketemu, besoknya dijemput. Itu ya. Jadi pada saat bencana alam pun bukan kita hanya memberikan bantuan bencana alam, tetapi kita tetap memberikan trauma healing juga, dan kita menyatukan keluarga yang hilang. Gitu ya. Kak, sebelumnya kalau misalkan nih Nadia punya keluarga yang hilang Siap. gitu, gimana caranya Nadia ini mengkontak dari RFL, Kak, dari Palang Merah di bagian bidang RFL-nya gitu, Kak? Siap, boleh. Bagaimana prosesnya gitu, Kak? Nah, kalau di PMI kita sendiri itu ada formnya. Oh, ada formnya gitu kita ya, Kak? mencari atau kita selamat. Nanti kalau di masing-masing PMI yang ada di Indonesia, kita datangi PMI kabupaten kotanya. Nah, kita nanti PMI kabupaten kotanya akan meng-share ke PMI kabupaten kota yang lain, di mana si korban atau klien kita itu ketemunya. Berarti Hilang. saling mengkoordinasi gitu Siap, ya, boleh. Kak? Siap. Berarti form ini bisa kita langsung ketik di Google aja ya, Kak? Bisa, Berarti di Google ada. kita mencari atau Kita selamat. kita Nah, selamat. ya. Dan kalau seandainya di PMI sudah ada dan kita ingin mencari lagi, kita bisa mendatangi dinas sosial. Oh, langsung ke dinas sosialnya ya, Kak? Di bidang resos. Oh, di bidang respons. Kebetulan di resos itu ada sahabat kita juga, Tagana, sahabat kita orang PMI, dan beliau koordinatornya. Oh, Nah, jadi itu kalau seandainya ada kita mencari yang hilang, kita datangi. Biasanya itu kalau ada yang korban yang hilang atau yang terlantar, pihak rumah sakit atau pihak kepolisian akan mengantarkan klien ke dinas sosial. Dan itu mereka, klien-klien itu yang didatangkan, mereka diinapkan di shelternya, diinapkan di tempat penampungan dinas sosial. Nah, mana tahu ada yang saudara kita yang hilang atau yang tidak ditemukan, mana tahu terkumpul di sana. oh iya benar, Kak. Nah, dan di dinas sosial pun ada data-datanya. Mereka ada petugas asesmen, ada pendataan siapa-siapa saja orangnya. Nah, berdasarkan ini juga nih ada data yang Iya. kita ambil gini. Masya Allah, kakaknya Ini- sampai bawa data Ini dari data dari dinas sosial dinas ini. sosial nih, Data Kak. terbaru dinas sosial penjangkauan teman-teman Satgas. Nah, ini dah mana yang sudah dipulangkan, mana yang belum. Nah, kalau di dinas sosial itu ya istilahnya itu kalau mereka itu pemulihan hubungan keluarga, itu namanya reunifikasi. Reunifikasi ya. Ya, reunifikasi, kita reunikan kembali keluarga yang hilang kepada keluarganya. Nah, kayak sini ada contoh ini kasus misalnya ODGJ yang direunifikasi. Iya. Nah, sampai bulan September ini totalnya ada 54 orang 54 orang yang sudah direunifikasi direunifikasikan. yang sudah dipulangkan ke keluarganya. Itu ODGJ. Ada lagi kasus-kasus banyak, anak telantar atau yang lainnya gitu. Kalau udah dikembalikan ini nggak ada nggak kasusnya mereka kembali lagi ke kota yang sudah dikembalikan tadi, nggak? Ada, kebanyakan ada. Walaupun misalnya kita dari pihak PMI atau pihak dinas sosial sudah memastikan pada pihak keluarga bahwasanya tolong diamankan lagi, jangan sampai kembali ke kampung tempat dia mencari nafkah. Namun pengawasan dari keluarga sana lagi kurang. Nah, mungkin mohon maaf, mungkin ada keluarga itu yang lupa, lagi sibuk-sibuk kerja,
yang mereka ini yang sudah kita pulangkan ditelantarkan di sana, mereka kembali lagi ke kota tempat dia mencari nafkah. Dan rata-rata pemain di kota Pekanbaru ini adalah pemain lama kebanyakan. Mereka kembali lagi ya, Kembali Pak? lagi, ya. Seperti contoh nih anak-anak pang itu yang pakai Vespa. Iya, Kak, benar-benar yang banyak ikat-ikat Ikat-ikat di itu. motornya itu ya, Kak? Mereka sudah kita reunifikasikan, sudah kita pulangkan ke kampungnya, tetapi mereka tetap kesini lagi. Nah, lebih nyaman katanya, gitu. Mencari nafkah lebih nyaman. Namun ya kita dari PMI-nya, di RFL-nya tetap marah. Nah, tetap marah dan mereka tetap tidak mau, ingin tetap kembali ke Pekanbaru karena nyaman mencari nafkah di sini katanya. Nah, jadi tergantung nanti di Pemko-nya ada tim justisinya yang akan melakukan razia. Itu mereka akan dikembalikan lagi dan ada sanksi berapa kali mereka ditangkap oleh tim justisi. Kemungkinan mereka akan ditahan lama. Ditahan berapa hari di shelternya dinas sosial. Biar ada jerah ya, Jerah, Kak? betul, sudah. Baik, Kak, sebelum menutup nih, Kak, podcast kita, mungkin Kakak ada saran? Siap, boleh. Ini khususnya untuk rekan-rekan mahasiswa yang ada di Unisiswa dan masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru, apabila kita menjumpai orang telantar atau apapun namanya itu PMKS kalau di salah satu dinas sosial ya, itu penyandang masalah kesejahteraan sosial, termasuk yang terlantar, termasuk yang mereka yang terpisah dengan keluarga, bisa langsung mendatangi PMI setempat ataupun ke dinas sosialnya. Dan apabila ada temuan misalnya misalnya di Kota Pekanbaru dijumpai ini ada ODGJ yang meresahkan masyarakat, bisa langsung mendatangi dinas sosialnya atau PMI setempat. Atau mungkin melalui form tadi ya, Kak? Melalui form tadi itu ya. Dan kalau seandainya itu ODGJ, nanti itu ada proses hukumnya lagi. Prosesnya yang panjang, melalui dinas sosial, dirujuk ke rumah sakit jiwa. Dan kalau kita di PMI, kita kebanyakan itu adalah klien-klien kita yang sembuh, yang sehat, yang sadar, yang mereka biasa bisa kita ajak omong. Masih bisa kita ajak ngomong, pasif, dan kita kembalikan ke kampungnya. Itu ya. Dan kalau masalah biaya, kebanyakan itu rata-rata klien yang kita kembalikan lagi itu menggunakan dana CSR. Oh, berarti tidak ada dipungut biaya lagi Tidak ya, dipungut Kak? biaya. Jadi misalnya kalau seandainya mereka terlantar gini, ingin dipulihkan atau Iya. reunifikasi ke keluarganya yang ada di Jawa, itu kalau melalui PMI, nanti ya kita akan minta rekomendasi ke salah satu badan yang mempunyai dana. Oh, Contohnya misalnya ada Basnas, mereka akan merekomendasikan dananya. Dan dana itu sesuai ongkos berapa kesananya dan ditambah uang saku. Itu dia. Kalau melalui dinas sosial, mereka yang direunifikasi itu ya ada anggaran khususnya juga. Dan kalau seandainya di Pulau Jawa, itu kebanyakan mereka ditransit dulu. Dari Pekanbaru nanti transitnya ke Jambi, nanti dinas sosial Jambinya akan transit lagi ke Palembang. berarti Gitu ya. ada prosesnya ya, Ada Kak? prosesnya gitu. Jadi kalau ada warga Kota Pekanbaru yang menjumpai, silahkan langsung mendata dan tidak usah takut kepada mereka, karena prinsip kita adalah memanusiakan manusia. Ya, betul sekali. Itu deh. Siap. Baik, sahabat relawan, dari yang disampaikan oleh Kak Mayu ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya restoring family links atau pemulihan hubungan keluarga tadi ini sangat penting di lingkungan kita. Jadi tadi yang dari disampaikan Kak Mayu bahwasanya tidak dipungut biaya. Jadi pada rekan-rekan lain yang mungkin menemukan ada seorang rentan atau kelompokan-kelompokan yang harusnya mereka bisa kembali gitu, boleh difotokan atau dilaporkan kembali langsung ke dinas sosial atau melalui web tadi kita mencari dan Selamat. kita selamat gitu. Demikian podcast kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Siamo. Siap.